Bab 27. Gue kira akan dipecat, ternyata. Kembali POV Ata. Gue sedikit tremor melihat para laki-laki berjas di hadapan gue ini. Orang-orang berbadan G4 gah, dan berwajah S4 ngar. Mereka yang dari esok tadi diam-diam terus ngikutin gue dan si cantik. Gue yakin banget, mereka adalah orang-orang suruhan dari Kang Kredit Panci. Gue beranikan diri untuk mendekat ke arah mereka. Gue mau bersikap sok C4 kon. Gue berdiri tepat di depan laki-laki bertompel di lubang hidungnya. Lalu, gue merogoh dompet di dalam celana. Gue ambil 1 lembar uang 100 ribuan. Nih, gue cicil dulu pancinya. Bilang sama bos kalian. Besok baru gue lunasin. Jadi kalian gak perlulah ngikutin gue kayak gini. Ucap gue sambil dengan paksa gue taruh uang 100 ribuan ke telapak tangan laki-laki bertompel. Dia malah plongo-plongo. Bingung dengan perbuatan gue. Sekarang kalian buruan pergi dari sini. Usir gue ke mereka. Tetapi mereka malah ngejublek dim. Masih berdiri mematung. Pergi gue bilang. Hus. Gue mengusir mereka kayak lagi mengusir ayam tetangga. Langkah mereka akhirnya pelan-pelan mundur ke belakang. Setelah mereka benar-benar nggak lagi berada di halaman rumah gue cepat-cepat masuk ke rumah. Gue kunci pintu rapat-rapat. Haf. Gue menghela nafas lega sambil bersandar di permukaan pintu. Enggak nyangka, ternyata Kang Kredit Panci N4K buahnya S4 ngar seperti mereka. Gumam gue. Gue mengintip ke jendela. Untung mereka udah beneran cabut masuk ke beberapa buah mobil mewah yang rupanya terparkir tak jauh dari halaman rumah gue. Gue pun semakin lega. Setelah itu gue melenggang ke dalam. Gue masuk ke kamar. Si cantik tengah duduk di pinggiran kasur sambil asik mengupil diicip-icip. Dih, upil pakai lo email. Lo kira upil lo kacang. Lutuk gue melihat kejorokannya dia. Hehehe. Dia hanya terkekeh. Gue segera menuju ke almari pakaian. Gue ambil handuk, dalaman, dan baju ganti. Gue mandi duluan ya. Udah gerah banget. Setelah itu baru gue mandiin Elo. Ucap gue ke si cantik sambil melenggang keluar dari ruangan kamar untuk menuju ke ruangan kamar mandi. Gue langsung masuk ke dalam. Gue cantelin handuk, dalaman, sama baju ganti kecantolan di tembok. Fuh. Gue bersio-sio sambil sibuk melepas pakaian yang semula melekat di tubuh gue. Tetapi belum juga semua berhasil terlepas, tiba-tiba aja. Brak. Pintu kamar mandi terbuka lebar-lebar. Untung gondal-gandul gue masih tertutup semfak. Gue terkejut. Gue juga terbelalak. Tampak si cantik masuk dengan keadaan polosan. Lo ngapain? Lantang gue. Mukanya menjawab. Dia malah joget-joget enggak jelas. Dasar orang gila. Rutuk gue. Lo mau M4 ini bareng? Tanya gue. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu artinya benar. Dia mau mandi bareng sama gue. Oke lah. Tapi cuma mandi doang ya. Enggak pakai kikuk-kikukan. Gue enggak mau keseringan kikuk. Takutnya D3 dek gemoy gue antara melepuh, enggak ceti war biasa lagi. Hehehe. Si cantik cuma terkekeh. Kemarilah. Si cantik mendekat ke arah gue. Berdiri di hadapan gue. Gue langsung menelan ludah melihat tubuh indahnya dia. Tapi gue enggak boleh S4 nih. Kita cuma mau mandi bareng doang. Titik. Gue langsung mengguyur air bak ke tubuhnya si cantik. Hehehe. Si cantik terkekeh. Setelah itu, gue bermaksud menuang sampo ke kepalanya dia. Tapi sayang, samponya malah habis, guys. Terpaksa gue gantiin dengan rinso buat bersihin rambutnya dia. Bau detergen gak apa-apa. Yang penting bersih. Usai mengkramasi dia, gue giliran bersihin badan dia. Gue terpaksa GR3 pin dia. Alhasil, D3 dek gemoy gue langsung menekem 4 nanogram. Tapi gue pura-pura biasa aja. Gue nggak mau kelihatan S4-nya di depan si cantik. Kan, gue udah terlanjur bilang. Gue nggak mau tuklik-tuklikan. Gue cuma mau mandi bareng doang. Si cantik tiba-tiba main S4H waktu gue elus 2 gundukannya dia. Ngapain lo pakai main S4H? Woi. Gue tuh lagi nyabunin Elo, bukan mau ngerempat sang Elo.
Cerca gue. Karena gue nggak mau dengar D3 sahannya dia biar D3 gemoy gue nggak semakin menekan 4 nanogram. Si cantik pun terkekeh. Gue terusin menyabuni dia. Masih di area bukit K gambarnya dia. Dan lagi-lagi. Oh haka. Si cantik Menda 4H. Cih. Sial. Kayaknya dia sengaja ingin bikin gue S4-nya. Ingin bikin gue ngitik dia di kamar mandi ini. Gue pun berusaha bertahan. Gue nggak akan terpancing. Maka dia terus main 3 sah. Gue biarin aja. Suka-suka dia. Meski celana gue. Sumpah. Jadi sesak luar biasa. Setelah D4-nya dia nggak mempan. Dia melakukan ulah yang lain. Dia tiba-tiba merabaput 1 nanogram S3 sensitif gue guys. Lo ngapain? Sahut gue. Mukanya menjawab. Dia malah. Slup. Bibirnya nganu. Enggak gue jelasin. Nanti disemprit Vizo. Hentikan. Woi. Titah gue tapi sembari semakin membenamkan wajah dia ke D4 gue. Alias. Ucapan sama tindakan gue sama sekali nggak sinkron. Gue tuh nggak suka diginiin. Ucap gue sambil menikmati anuan lidah si cantik di D4 gue. Oh. Gue tanpa sadar main 3 sah. Dan si cantik langsung terkekeh mendengarnya. Lo pasti ngira itu suara D4-han ya? Itu tuh bukan D3 sahan. Gue cuma lagi bersendawa. Elak gue. Gengsi aja kalau gue harus ngakuin. Gue emang bener-bener main 3 sah karena perbuatannya dia. Si cantik akhirnya menghentikan perbuatannya. Kok? Berhenti? Gue keceplosan bilang kayak gitu. Ah, maksud gue. Baguslah kalau lo udah selesai nganu gue nya. Sekarang ayo. Kita. Nih. Tiba-tiba si cantik merengkuh D3 gemoy gue. Yang otomatis menghentikan ucapan gue. Lo sekarang ngapain? Lantang gue. Mukanya menjawab. Dia malah mengelus-elus D3 gemoy gue tersebut. Lo tuh enggak sopan kalau kayak gini. Lo tuh jadi cewek harusnya. Gue kelepasan Menda 4H lagi. Habisnya N4K banget. Hentikan. Cantik. Gue enggak suka diginiin. Ucap gue tetapi malah sambil ngarahin tangannya si cantik buat masuk ke dalam sial 4 gue. Biar dia bisa megang langsung D3 gemoy gue. Oh, Gue lagi-lagi main 3 sah. Dan gue lagi-lagi mengelak. Ingat ya, ini bukan D3 sahan. Ini cuma suara sendawa gue. Kayaknya gue mau masuk angin. Ucap gue. Srek, srek, srek. Dia terus berkelakuan nganu. Sumpah, enak banget. Gue jadi kayak lagi melayang-layang di angkasa. Dan akhirnya, sial. Gue udah nggak tahan. Gue segera jengkingin dia. Si cantik kain-kain keenakan kayak biasanya. Gue yang niat awalnya nggak mau U3-en. Akhirnya hilaf nyokin dia. Bahkan sampai ronde ketiga. Sayangnya si otor masih nggak berani menjabarkannya. Maklum, si otor cowok kalem dan alim. Takut dosa. Takut ibunya suatu saat ikut baca ceritanya dia. Kan, berabe. Bisa-bisa dihapus dari kartu keluarga. Keesokan harinya. Cantik, gue berangkat kerja dulu ya. Ucap gue sambil ngelus pucak kepala istri gue yang paling cantik. Tapi satang gila. Hehehe. Si cantik hanya terkekeh. Gue pun segera mengenakan sepatu. Lalu meraih tas kerja gue. Setelah itu, kita sama-sama menuju ke depan. Si cantik nganterin gue sampai ke teras. Dadah, cantik. Gue hampir melangkah pergi. Sretit. Tapi tiba-tiba si cantik meraih ujung kaos olahraga seragam gue mengajar. Apalagi. Tuk, tuk. Dia mengetuk-ketuk pipinya dengan jari. Itu artinya dia minta dicium di pipi. Mejir. Orang gila bisa minta kayak gitu segala. Batin gue. Tapi gue pun melaksanakannya. Gue kecup pipinya si cantik. Dia pun sumringah. Gilang banget. Setelah itu gue berjalan menghampiri si Ayang. Gue segera menaikinya. Gue bener-bener pergi ninggalin si cantik. Berangkat ke sekolah tempat gue mengajar. Pagi Pak Ata. Sapa box 1L box 1L umbelen ketika gue akhirnya sampai di area sekolah. Pagi.
Balas gue sambil terus berjalan menelusuri koridor sekolah untuk menuju ke ruang guru. Tetapi saat di perjalanan, gue berpapasan dengan 3 orang laki-laki berjas hitam. Gue menduga mereka adalah wali murid siswa yang bersekolah di sini. Gue basa-basi ngelempar senyum ke arah mereka. Kan, jeti guru memang harus sopan. Mereka pun membalas senyuman gue. Apalagi laki-laki yang bertompel di dalam lubang hidungnya. Senyumannya paling lebar dibanding yang lainnya. Setit. Tiba-tiba langkah gue terhenti. Gue baru nyadar. Bukankah laki-laki bertompel itu sama dengan laki-laki yang semalam? Yang sama rombongannya berusaha diam-diam ngikutin gue seharian. Gue pun menengok ke belakang. Mereka udah berjalan pergi lumayan jauh. Maka gue pun juga segera meneruskan langkah. Apa jangan-jangan salah satu guru di sini juga sama kayak gue? Punya hutang kredit panci. Gumam gue sambil terus berjalan. Akhirnya gue pun sampai di ruang guru. Gue pun langsung meletakkan barang-barang gue di meja. Memasukkan tas di dalam laci meja tersebut. Tetitit. Bel masuk berbunyi. Gue berniat untuk langsung pergi ke lapangan. Karena pagi ini jadwal gue ngajar olahraga N4KN4K kelas 1. Setelah gue memasang tali peluit di leher, gue pun meninggalkan ruangan guru. Gue benar-benar pergi ke lapangan yang terletak di halaman belakang sekolah. Di kejauhan gue melihat N4KN4K udah berbaris rapi. Padahal biasanya sebelum gue datang, mereka masih pada ngereok. Ada yang masih sibuk main gundu, ada yang masih tantrum, dan ada yang masih kejar-kejaran tak jelas di lapangan. Gue pun semakin berjalan mendekat ke arah mereka. Tetapi seketika gue tertegun. Di antara mereka gue juga melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian olahraga seperti gue. Entah siapa dia. Gue belum pernah melihat dia sebelumnya. Gue pun bergegas menghampiri dia. Dan begitu melihat kedatangan gue, dia tampak tersenyum ramah ke arah gue. Selamat pagi. Sapa gue. Selamat pagi, Pak. Balas dia. Kamu siapa ya? Kok ada di sini? Gue langsung bertanya hal tersebut. Perkenalkan, Pak. Saya Markona, guru olahraga baru di sekolah ini. Guru baru? Gue terkejut. Iya, Pak. Saya guru baru. Dan mulai hari ini saya yang akan mengajar mereka olahraga. Gue pun langsung tercekat. Sial. Pasti Pak Freddy Sampo mau memecat gue. Makanya dia datangkan guru olahraga baru di sekolah ini. Batin gue merutuk. Seketika badan gue tremor. Gue lemas banget. Bagaimana enggak? Sebentar lagi gue akan jadi pengangguran. Gue nggak akan punya penghasilan lagi. Lalu gimana cara gue buat ngidupin si cantik? Gue kan sekarang udah jadi suami. Gue udah punya kewajiban buat ngasih nafkah istri. Pak. Panggil Tukiat, salah satu murid gue. Apa? Pak Atta dipanggil Pak Kepala Sekolah. Pak Atta disuruh ke ruangannya. Ucap Tukiat. Sial. Bener kan gue mau dipecat? Batin gue merutuk. Gue segera meninggalkan lapangan. Pergi ke ruang kepala sekolah. Sambil bersiap-siap mendapatkan kabar yang menyedihkan. Tok, tok, tok. Gue mengetuk pintu setelah sampai di depan ruangan yang gue tuju. Masuk. Terdengar suara lantang Pak Freddy Sampo, si kepala sekolah. Gue pun masuk ke dalam. Dan Pak Freddy Sampo langsung menyambut gue dengan senyuman ramah. Sumpah, dia nggak kayak biasanya. Apa jangan-jangan lagi kena sawan? Pagi, Pak. Bapak memanggil saya. Ucap gue ke dia. Iya, Pak Atta. Benar. Saya ingin bicara dengan Pak Atta. Pak Atta silahkan duduk. Titah dia. Gue pun segera duduk di hadapan dia. Begini Pak Atta. Saya ingin memberitahukan sesuatu pada Bapak. Ucapnya. Tubuh gue pun semakin tremor. Keringat dingin mulai bercucuran. Mulai hari ini, Bapak tak perlu lagi mengajar pelajaran olahraga untuk N4KN4K kelas 1, 2, dan 3. Ucapnya. Benar kan? Dia mau mecat gue. Batin gue. Tapi Pak Atta hanya akan mengajar untuk N4KN4K kelas 4, 5, dan 6. Tambahnya. Maksudnya gimana? Pak, tugas saya hanya dikurangi. Kah? Bukan dipecat? Gue berusaha memperjelas. Karena gue sangat kebingungan.
Tidak, Pak. Saya tidak memecat Pak Atta. Justru mulai hari ini, Pak Atta akan jadi wakil kepala sekolah di sini. Pak Atta sudah diangkat jadi guru tetap. Gaji Pak Atta pun akan dinaikkan menjadi 10 kali lipat. Apa? Gue terkejut sejadi-jadinya.